Halo sahabat sekolah, salam semangat luar biasa. Berjumpa lagi dengan saya Kak Dimas di channel sekolah, channel yang berbagi tentang edukasi, motivasi, dan inspirasi. Jadi bagi kalian-kalian nih, khususnya pelajar yang butuh materi pelajaran, motivasi, dan inspirasi, kalian wajib subscribe channel ini. Oke, terima kasih subscribe-nya. Hari ini Kak Dimas akan share di kelas edukasi, yaitu tentang materi pelajaran kelas 5, tema 1, subtema 2, pembelajaran ke-4. Oke, di pembelajaran keempat ini akan kita awali dengan cerita ya. Benny dan Pak Anto masih beristirahat sambil menikmati suasana alam di sekitar ladang. Warna menghijau sejauh mata memandang. Udaranya pun bersih dan sangat segar, membuat mereka betah beristirahat. Sambil istirahat, mereka berbincang-bincang tentang kekayaan alam yang dimiliki Indonesia. Kebetulan, wawasan Pak Anto akan bentang alam Indonesia sangat luas. Benny pun antusias sekali menyimak setiap yang dijelaskan oleh Pak Anto. Oke, selanjutnya kita mengamati. Amatilah keempat gambar kenampakan berikut ini. Berilah tanda centang pada gambar yang menunjukkan kenampakan alam yang ada di Indonesia. Kemudian kamu beri tanda silang pada gambar yang menunjukkan kenampakan buatan yang ada di Indonesia. Nah, gambar pertama itu kira-kira apa ya? Ini iya, benar sekali, tanda centang. Karena gunung merupakan kenampakan alam. Gunung yang membuat Tuhan, bukan buatan manusia. Kemudian gambar berikutnya termasuk ya kenampakan alam juga, karena sungai ini bukan dibuat oleh manusia. Lalu gambar ketiga masih kenampakan alam ya, itu adalah gambar danau. Dan kemudian yang terakhir tanda silang, karena ini bendungan ya, bendungan itu yang membuat manusia, bukan Tuhan. Ini termasuk kenampakan buatan. Oke, kita lanjut lagi. Nah, saatnya kita berlatih. Di layar kalian lihat ada 4 soal, 4 pertanyaan. Oke, kita bahas satu persatu. Pertanyaan pertama, kenampakan alam apakah yang tampak pada gambar di atas? Di gambar tadi ada kenampakan alam apa saja? Ya, kenampakan danau, gunung, dan sungai. Kenampakan alamnya itu. Kemudian pertanyaan yang kedua, kenampakan buatan apakah yang nampak pada gambar di atas? Ingat, buatan tadi yang membuat manusia ya. Ya, adalah gambar bendungan. Kemudian lanjut ke pertanyaan ketiga, apakah kenampakan alam itu? Kenampakan alam adalah lingkungan alami yang merupakan ciptaan Tuhan. Kemudian pertanyaan keempat, apakah kenampakan buatan itu? Kenampakan buatan adalah lingkungan yang merupakan buatan manusia. Mudah sekali bukan? Oke, kita lanjut lagi. Oke, kita lanjut. Ini berikut ini ada sebuah cerita. Alam Indonesia dikenal sangat indah dan kaya akan berbagai sumber daya alam. Tidak heran jika banyak wisatawan dari berbagai negara tertarik dan datang ke Indonesia. Kegiatan pariwisata ini pun berkembang di sejumlah wilayah seperti Bali, Yogyakarta, Lombok, dan Raja Ampat di Papua, dan lain-lain sehingga mendatangkan keuntungan ekonomi yang tidak sedikit.
Tuhan telah menganugerahi negara ini berupa hutan, sungai, danau, gunung, pegunungan, lembah, dan padang rumput yang sangat mempesona. Ingatlah, keindahan dan kekayaan ini tidaklah semua negara memilikinya. Banyak negara yang sebagian wilayahnya hanya berupa padang pasir, hamparan es, atau padang rumput. Kenampakan alam pada bentang alam Indonesia merupakan salah satu yang terlengkap di dunia. Laut, pantai, dataran rendah, lembah subur, padang rumput, sungai, danau, bukit, pegunungan, hingga gunung dapat ditemukan di Indonesia. Bentang alam di Indonesia sangat bervariasi. Masing-masing wilayah memiliki karakteristik masing-masing yang membedakan dengan wilayah lain di Indonesia. Ayo, kenali negerimu lebih dekat lagi. Oke, kita amati ya. Sekarang kita mengamati bentang alam Pulau Papua secara umum. Pulau Papua adalah pulau perbatasan langsung dengan negara Papua Nugini. Pulau Papua merupakan bagian dari wilayah Indonesia Timur. Pulau Papua juga merupakan pulau terbesar di Indonesia dan termasuk pulau terbesar kedua di dunia setelah Pulau Greenland. Sebagian besar daratan Papua masih berupa hutan belantara. Lebih dari 71% wilayah Papua merupakan hamparan hutan hujan tropis yang sulit ditembus karena terdiri atas lembah-lembah yang curam dan pegunungan tinggi. Puncak tertinggi di Indonesia berada di Papua, yakni Puncak Jayawijaya, yang sebagian puncaknya ditutupi salju. Oke, sahabat sekolah, saatnya kita berlatih. Di layar sudah ada tabel isian tentang nama pulau dan berikut tentang alam secara umum diminta untuk diisi. Oke, kita kerjakan satu persatu. Yang pertama, Pulau Jawa. Untuk gunung antara lain ada Gunung Slamet, Sindoro, Arjuna, Galunggung, Gunung Merapi, dan Gunung Lawu atau gunung yang lain masih ada ya. Tapi di sini disebutkan sedikit. Kemudian untuk lembah ada Lembah Grand Canyon atau Cukang Tenuk berada di daerah Pangandaran, Jawa Barat. Kemudian Lembah Dieng berada di Malang, Jawa Timur. Lembah Cilengkrang berada di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Kemudian ada Lembah Kaliurang berada di Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Oke sahabat, kemudian untuk bukit di Pulau Jawa ada Bukit Sumedang di Jawa Barat, Bukit Kidul di Jawa Timur, Bukit Candi Abang, Sleman, Yogyakarta, Bukit Moko di Bandung. Selanjutnya sungai. Sungai ada Sungai Serayu, Cisadane, Sungai Citarum, Citandui, Sungai Berantas, Sungai Sunter. Kemudian dataran rendah di Pulau Jawa antara lain ada dataran rendah Surakarta, dataran rendah Semarang, dan dataran rendah Madiun. Dan untuk pantai di Pulau Jawa ada Pantai Banyutibo, Pelabuhan Ratu, Pangandaran, Anyer, Sawarna, Pantai Parangtritis, dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut. Berikutnya adalah Pulau Sumatera. Tentang alam untuk Pulau Sumatera berikut ini ya. Untuk gunung, Gunung Kerinci, Lauser, Dampo, Bandahara, Marapi, Talamau. Kemudian untuk lembahnya Pulau Sumatera ada Ngarai Sianok, Lembah Anai, Lembah Harau. Bukit Pulau Sumatera antara lain Bukit Minangkabau di Provinsi Sumatera Barat, Bukit Kerinci di Provinsi Sumatera Barat,
dataran tinggi Rejang di Provinsi Bengkulu, Bukit Lebong di Bengkulu, Bukit Barisan di Bengkulu. Kemudian untuk sungainya di Pulau Sumatera ada Asahan, Sungai Deli, Sungai Batanghari, Sungai Kampar, Rokan, Sungai Merangin. Kemudian dataran rendah di Pulau Sumatera antara lain Pantai Timur Sumatera, dataran rendah Air Manis, dataran rendah Kasih, dan dataran rendah Cermin. Untuk berikutnya pantai, ada Pantai Lampu, Air Manis, Pantai Rupat, Pantai Tanjung Tinggi, Tapak Tuan. Oke, lanjut berikutnya adalah Pulau Kalimantan. Pulau Kalimantan bentang alamnya untuk gunung ada Gunung Bukit Raya, Liang Prang, Gunung Menyapa, Gunung Halo-Halo, Gunung Latu. Untuk lembah di Pulau Kalimantan antara lain Lembah Sungai Gedang atau Kapuas, Lembah Danung, Lembah Kahung, dan Lembah Baritu. Kemudian bukit di Pulau Kalimantan antara lain Batu Dinding, Bukit Lintang, Bukit Kelam, Bukit Baka, Bukit Tekenang, Danau Sentarum. Oke, berikutnya adalah sungai di Pulau Kalimantan antara lain Sungai Kapuas, Sungai Melawi, Sungai Kahayan, Baritu, Mahakam, dan Sungai Kayan. Berikutnya dataran rendah di Pulau Kalimantan antara lain dataran rendah Pangkalan Bun, Pulau Kapuas, dan Pulau Pambuang, Ketapang, dan Teluk Melano. Dan pantai di Pulau Kalimantan antara lain Pantai Angsana, Pantai Kemala, Pantai Melawai, dan Pantai Derawan. Oke, berikutnya adalah Pulau Sulawesi. Pulau Sulawesi bentang alamnya antara lain untuk gunung ada Gunung Bawah Karaeng, Kelabat, Gunung Soputan, Gunung Lotimojong, Mahawu. Untuk lembahnya ada Lembah Bada, Lembah Rama, dan Lembah Megalitikum Besoa. Untuk bukitnya antara lain Bukit Luwu, Bone, Barowi, dataran tinggi Waji, kemudian dataran tinggi Penreng, dan dataran tinggi Bingkoku. Untuk sungainya adalah di Pulau Sulawesi ada Sungai Bila, Sungai Jenberang, Palu, Poso, Sungai Konoweha, Hariang, Malane. Dan untuk dataran rendah ada banyak dataran rendah di Pulau Sulawesi antara lain dataran rendah Maros, Barum Pangkep, Bulukumba, Selayar, Banteng, Jeneponto, Goa, dan Ujung Pandang. Kemudian untuk pantainya di Pulau Sulawesi antara lain Tanjung Bira, Bulukumba, Pantai Aparalang, Pantai Losari yang ada di Makassar. Kemudian ada Pantai Selayar di Pulau Selayar, ada Pantai Akarena Makassar, Pantai Panrang Luhubira, dan Pantai Marumasa. Oke, berikutnya adalah Pulau Papua. Bentang alamnya gunung di Papua antara lain ada Irau, Nebu, Umsini, Gunung Biji, Dapunso, dan yang paling terkenal adalah Puncak Jayawijaya ya. Kemudian lembahnya di Papua ada Lembah Balim, Lembah Kaputo, dan Lembah Surgi. Kemudian bukit di Papua ada Bukit Karang, Nit Arfak, Bukit Kobre, Bukit Teletabis. Dan kemudian untuk sungainya ada Sungai Digul, Sungai Membramo, Undir, Bian, Maro, Sungai Tarigu. Dan berikutnya dataran rendah di Pulau Papua antara lain ada dataran rendah pesisir bagian selatan Papua, pesisir Arafura, pesisir Transplay, pesisir Teluk Papua, dan pesisir barat laut Papua. Dan yang terakhir yaitu pantai di Papua ada Pantai Triton, Teluk Venue, Pantai Yen Beba, Pantai Bakaro, Pantai Kaironi, dan Pantai Pulau U. Sahabat sekolah, kita lanjutkan keadaan iklim di Indonesia sebagai berikut. Yang pasti ada dua ya. Iklim musim dipengaruhi oleh angin musim yang berubah-ubah setiap periode waktu tertentu. Biasanya satu periode perubahan adalah 6 bulan sekali. Yang pertama ada iklim laut. Iklim laut terjadi karena Indonesia memiliki wilayah laut yang luas. Iklim Indonesia sangat dipengaruhi oleh laut dan lautan. Laut dan lautan Indonesia mengakibatkan tingginya penguapan. Wilayah yang memiliki tingkat penguapan yang tinggi juga akan memiliki curah hujan yang tinggi. Yang kedua adalah iklim panas. Terjadi karena Indonesia berada di daerah tropis. Suhu yang tinggi mengakibatkan penguapan yang tinggi dan berpotensi untuk terjadinya hujan. Nah, saatnya kita berlatih
Oke, sahabat, kita berlatih berdasarkan penjelasan iklim di atas. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Pertanyaan yang pertama, pada bulan apakah musim penghujan terjadi di Indonesia? Ya, musim penghujan di Indonesia terjadi pada bulan Oktober sampai dengan April. Kemudian, pertanyaan kedua, pada bulan apakah musim kemarau terjadi di Indonesia? Ya, musim kemarau di Indonesia terjadi pada bulan April sampai dengan Oktober. Dan pertanyaan yang ketiga, ceritakan fenomena alam angin muson di Indonesia. Ya, angin muson disebut juga dengan angin musim, adalah angin periodik yang terjadi di Samudra Hindia dan di sebelah selatan Asia. Angin ini bertiup dari arah barat daya India dan wilayah-wilayah sekitarnya, ditandai dengan curah hujan yang tinggi. Nah, selanjutnya kita mengamati, pahami bagan berikut untuk mengetahui persebaran flora dan fauna di Indonesia. Gambar ini adalah gambar persebaran flora di Indonesia. Ada Indo-Malayan dan Indo-Australian. Bisa kalian baca dan pelajari sendiri ya. Oke, selanjutnya menurut coraknya, fauna di Indonesia dikelompokkan menjadi 3 ya, yaitu fauna bagian barat, fauna bagian tengah, dan fauna bagian timur. Fauna bagian barat dan tengah dipisahkan oleh garis Wallace. Fauna bagian timur dan tengah dipisahkan oleh garis Weber. Ini yang pertama, fauna Indonesia bagian barat atau tipe Asiatis ini ya, yang biru ini mencangkup wilayah Jawa, Sumatera, Bali, dan Kalimantan. Banyak ditemui mamalia yang berukuran besar seperti gajah, badak bersuala satu, banteng, macan, tapir, kerbau, rusa, orangutan, monyet, babi hutan, bekantan, dan yang lain-lain. Banyak juga ditemui seperti reptil, ular, kadal, tokek, buaya, biawak, bunglon, kura-kura, dan terenggiling. Berbagai jenis burung di tipe Asiatis ini juga banyak dijumpai, antara lain burung hantu, elang, merak, gagak, jalak, kutilang, dan berbagai macam unggas. Adapun berbagai macam ikan tawar, yaitu ada seperti ikan pesut. Inilah yang mencangkup corak yang mencangkup di wilayah Indonesia bagian barat atau disebut dengan tipe Asiatis. Kemudian yang hijau, kita lanjut. Hijau ini adalah fauna Indonesia bagian tengah atau disebut dengan tipe peralihan. Wilayah ini sering disebut dengan fauna Kepulauan Weles, mencangkup wilayah Sulawesi, Timur, Maluku, dan Nusa Tenggara serta sejumlah pulau kecil di sekitarnya. Fauna yang menghuni wilayah ini antara lain babi, rusa, anoa, kuda, monyet, saba, babi, beruang, ikan duyung, kuskus, monyet hitam, tarsius, sapi, dan banteng. Kemudian reptil yang menghuni di wilayah ini antara lain ada biawak, komodo, buaya, dan ular. Berbagai jenis burung yang banyak dijumpai di daerah ini antara lain ada maleo, mandar, raja udang, burung dewata, rangkong, dan kakatua. Oke, kemudian yang ketiga yaitu fauna Indonesia bagian timur. Ini disebut juga dengan tipe Australik, mencangkup wilayah Halmahera, Papua, dan Kepulauan Aru. Mamalia yang banyak ditemui di wilayah ini antara lain beruang, kanguru, walabi, landak, irian, kuskus, kanguru pohon, pemanjat berkantung, dan kelelawar. Sahabat, di wilayah ini tidak ditemukan kera ya. Banyak juga ditemukan jenis reptil seperti ular, kadal, buaya, dan biawak. Berbagai jenis burung juga banyak dijumpai, antara lain yang paling indah ini terkenal burung cendrawasih ya. Kemudian ada burung kasuari, burung nuri, raja udang, dan namudur. Adapun jenis ikan air tawar relatif sedikit. Baik sahabat sekolah, cukup sudah video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian tentunya dalam meraih prestasi dan mimpi besar kalian. Dan jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya ke temenmu agar temenmu mendapatkan manfaat yang sama seperti kamu. Cukup sekian, salam semangat luar biasa.